mau megang Ka'bah mak mano yu nak ke Multazam cak mano. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang sengaja ketika umroh tadi kita tidak memegang Ka'bah, ya, karena di Ka'bah itu, di kiswah Ka'bah itu semuanya full parfum. Sedangkan parfum itu salah satu larangan dari ihram. Ya, kalau kita memegang Ka'bah ketika kita dalam keadaan berihram untuk umroh, ya bisa-bisa kita kena dam. Karena apa? Karena itu semuanya full parfum. Ketika tangan kita tersentuh dengan kiswah, kena parfum tangan kita, megang ihram, kena parfum lagi. Nah, makanya kita ketika melaksanakan umroh tidak memegang Ka'bah. Nah, adapun ketika kita mau megang Ka'bah, mau mengejar Hajar Aswad, mau memegang Multazam, mau berdoa di Multazam, mau megang pintu Ka'bah, itu kita lakukan ketika kita melaksanakan tawaf sunnah. Ya. Jadi tawaf sunnah itu apa? Tawaf sunnah ini ibadah yang bisa kita lakukan di Masjidil Haram, Pak Bu. Ya. Jadi ketika kita melihat Ka'bah pun itu ada kebaikan yang kita dapatkan. Ketika kita melaksanakan tawaf ada kebaikan lagi yang kita dapatkan. Ketika kita sholat, ketika sudah melihat Ka'bah terdapat kebaikan lagi. Nah, jadi tawaf sunnah itu bisa kita lakukan kapan saja, 24 jam, setiap 5 waktu sholat boleh. Jadi misalnya bapak sama ibu, ya, suami istri mau melaksanakan tawaf, tapi syaratnya satu, tetap harus dalam keadaan berwudu dan memutarinya juga 7 kali. Tawaf saja tanpa sa'i. Kalau kita kan tawaf terus sa'i, terus tahallul kan. Nah, kalau tawaf sunnah hanya tawaf saja, muter 7 kali. Muter 7 kali dalam keadaan bersuci, sudah wudu. Muter 7 kali dimulai dari Hajar Aswad, selesai lagi Hajar Aswad 7 kali. Ya. Nah, saat itu ibu bapak boleh kapan be nak di putaran pertama langsung megang Ka'bah boleh. Putaran ketiga megang Ka'bah boleh. Atau lah nak putaran ketujuh langsung ngejar Hajar Aswad bagi bapak-bapak boleh. Ataupun tidak melaksanakan tawaf sunnah langsung nak megang Ka'bah juga boleh, Pak. Ya. Nah, ini bagi bapak-bapak yang masih gagah, masih kuat, yang mau megang mengejar Hajar Aswad dipersilahkan, Pak. Ya, ya baca doa dulu. Kalau ibu-ibu, kalau memang sekiranya ini tidak usah Bu ya, karena Hajar Aswad itu tempat yang kita Bismillahirrahmanirrahim mulai tadi, kan ada batu itu, batu Hajar Aswad. Memegang dan menciumnya itu sunnah, memang sunnah, ya bukan kewajiban. Maka untuk ibu-ibu ya, karena di situ desak-desakan Pak Bu, bejubel, ya, tergencet-gencet, sesak napas untuk mengejar, megang dan mencium Hajar Aswad itu. Ya, seluruh umat mau pengen galau megang dan mencium Hajar Aswad. Jadi kalau bapak-bapak yang masih gagah nak nyoba silahkan, gitu Pak. Ya, bagi ibu-ibu tidak usah dipaksakan Bu ya. Malah justru banyak mudaratnya, malah banyak tidak baiknya, takutnya nanti malah sesak napas sama segala macam, tertindih, tertimpa. Ya, maka kalau yang laki-laki, bapak-bapak yang masih gagah, yang masih mau mengajar Hajar Aswad tidak apa-apa. Ya, kenapa sunnah Pak Bu? Abu Bakar As-Siddiq itu dia tidak sudi mencium Hajar Aswad kalau bukan karena Rasulullah yang mencium. Ya, kalau bukan karena Nabi Muhammad yang mencium dan memegang Hajar Aswad ini, saya tidak sudi mencium dan memegangnya, kata Abu Bakar. Nah, kita mencium dan memegang Hajar Aswad itu hanya sunnah Pak ya, bukan kewajiban. Jadi perlu digarisbawahi. Kalau memang ketika mengejar dapat, alhamdulillah. Kalau memang tidak, ya sudah. Ya, sama seperti sholat di dalam Hijr Ismail. Sholat di dalam Hijr Ismail itu tempat yang tadi samping Ka'bah ada tembok setinggi dada mungkin. Bapak Ibu lihat tadi ada tembok setinggi dada. Nah, itu pun bukanya itu tidak ada waktu yang tertentu kapan saja buka. Jadi bisa-bisa ketika kita sholat subuh tiba-tiba buka, ketika kita sholat maghrib tiba-tiba buka. Ya, maka ketika kita di sini Bapak Ibu silakan, bapak-bapak, bagi bapak-bapak yang mau sholat di pelataran Ka'bah, ya di pelataran Ka'bah wajib menggunakan kain ihram. Pakai sepan, pakai baju, pakai sepan tidak apa-apa Pak, tapi pakai ihram tetap. Ya, iya, pakai celana di dalam nggak apa-apa, tetap pakai ihram tanpa baju. Karena itu syarat untuk masuk ke pelataran Ka'bah bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu bebas, ya, ibu-ibu bebas pakai pakaian seperti ini boleh. Ya, maka setelah ini jam 2 ya subuh di sini jam 5 lewat. Mungkin kita setelah ini pulang dulu ke hotel. Ya, setelah itu beristirahat, yang mau ganti baju, mau mandi dulu, setelah itu baru subuh ke masjid lagi. Ya.
Bapak Ibu sudah beristirahat kan, kakinya sudah diselonjorin dari tadi. Setelah ini kita jalan pulang. Ya. Kalau dari sini agak jauh memang, karena memang Masjidil Haramnya ini yang luas. Ya, bukan masalah hotel kita jauh. Hotel kita itu langsung jalannya depannya Masjidil Haram. Tapi karena memang Masjidil Haramnya yang luas, Pak. Ya. Jadi hotel kita di mana? Nah, sebelah sana. Sana. Sebelah sana. Kita harus muterin masjid dulu. Iya, betul. Ya. Ada yang mau ditanyakan Sana. sekalian? Ya. Pas subuh nanti ada yang mau stay di Haram? Enggak. Pulang ada? Pulang. Balik kalau ya? Iya. Nah. Ya, subuh masih jam 5 lewat. Ya. Jadi nanti ketika sholat subuh, ya, yang mau berangkat jam 3 atau pulang langsung habis itu berangkat lagi silahkan. Ya, adapun yang mau jam 4 juga boleh. Ya, pokoknya subuh ini jam berapa subuh? Jam 5 lewat. Ya, berarti kita kumpulnya jam setengah 6, 5.20. Ya. Berarti kita ke masjidnya jam 4.30 berarti ya. 4.30 itu sudah jalan, jadi jam 4 sudah kumpul. Baik. Jam 4 sudah kumpul di lobi, habis itu kita ke masjid bareng-bareng. Ya. Yang bapak-bapak mau sholat di pelataran Ka'bah tetap pakai ihram. Pakai celana boleh, tapi tetap pakai ihram. Bagi ibu-ibu bebas, mau warna apapun bebas. Balik dulu baik sampai apal jalan. Walaupun bapak ibu nak masih usahakan tetap berombongan sekamar. Ya, sudah hafal. Jangan sampai dewean mah. Auzubillah lupa kan. Tadi itu kalau kita itu boleh pakai celana itu ini tidak dipakai. Dipakai Pak. Baju ini baik. Dipakai juga. Full Pak. Full. Jadi inilah. Dalamannya ya, celana dalam maksudnya. Tadi bukan celana panjang. Kalau celana panjang diusir nanti. Kalau ketahuan pakai celana panjang kan berarti tidak sedang ihram, diusir. Nah, bagi yang tidak nak ke pelataran, bagi bapak-bapak boleh pakai jubah be. Di lantai 2, lantai 3 atau di luar salat. Baik, sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tadi nanya apa? Insya Allah hari ini kita istirahat ya, karena baru selesai umroh. Hari ini istirahat, agendanya agenda pribadi. Yang nanti setelah subuh mau sampai syuruk, mau sampai duha dipersilahkan di Masjidil Haram. Ya. Untuk lusa baru kita nanti ada agenda umroh kedua. Siti Nur Kota Mekah terus umroh kedua. Nah, itu dulu ya. Nanti setelahnya baru kita lanjut lagi. Ayo Bapak Ibu, kita jalan pulang ke hotel lagi. Desti, kita mau istirahat dulu. Assalamualaikum.